Hai sahabat Sultan Air Show. Kali ini aku berada di rumah Olga Saputra. Salah, Olga Cucok. Nah, kali ini tamu kita adalah seorang gogo boy dan kita akan tanya seputar kehidupan dia sebagai gogo boy yang di dunia malam dan apa aja yang dia lakukan, dan kita cari tahu trik atau rahasia balik seorang gogo boy. Oke? Come on. Nah, ini dia kamarnya yang tak seberapa ini sebenarnya, tapi let's check it out. Halo, Mbak Olga. Kayaknya ada terbuka guys, gak terkunci. Gampang banget nih kalau dimalingin ternyata rumahnya. Hai Olga, oh my god. Ternyata keranjang. Hey. Apa sih Benny? Ya ampun, kok Benny, bugil. mau ngapain sih? Bangun Mak, sekarang waktunya kita interview. Oh, kamu gak bilang. Nah, ini kehidupan seorang gogo boy. Kalau lagi siang, kalau malam dia bekerja bayapan. Tapi kalau siang seperti ini guys. Hai guys. Nah, Benny, kamu mah gak bilang-bilang. tuh, seperti ini. Hai sahabat Sultan Air Show, kita udah ketemu Olga nih. Kita akan tanya-tanya. Mungkin ada yang belum kenal, ada yang belum tahu siapa Olga. Nah, sekarang saatnya Olga untuk mencerita memperkenalkan diri. Oh iya. Namaku Suhandika di Lombok dan dipanggil sama teman-teman di Lombok namaku Dika. Nah, setelah aku ke Bali, tiba-tiba ada salah satu temen aku nggak kenal tapi dia baik banget orang itu ke aku, tapi lama-lama aku nggak tahu orang itu, dia panggil aku Olga. Nah, lama-lama berteman sama dia, orang-orang yang di sekelilingnya aku, di sekitarnya aku, ya contohnya pekerja malam sebelum kerja sebagai gogo gitu, orang manggil aku Olga, jadi ikut-ikutan nama Olga itu. Oh, jadi nama Olga tercetus dari teman-teman, bukan nama yang sebenarnya. Nama panggung istilahnya. Iya, nama panggung, tapi kadang-kadang orang kok namamu Olga, tapi pertama Risi, tapi aku mikir lama-lama unik ya dipanggil Olga, ada lucu-lucunya juga. Tapi sampai sekarang sih namanya tetap nama Olga ya, iya. jadi udah biasa dipanggil Olga. Oh iya, sorry guys, baru bangun tidur. Gini guys, dia tadi lagi bangun tidur, aku datang. Jadi Olga nih, kita mau tahu siapa sih Olga sebenarnya. Teman-teman pengen tahu, atau Sultaners yang di luar sana pengen tahu gimana sih sebagai gogo boy, apa sih yang pertama dilakukan? Maksudnya ini kita tanya dulu, perasaannya sebagai gogo boy pertama kali gimana? Perasaan pertama Mungkin deg-degan, kedua gemeteran, ketiga kaku gitu, karena di antara yang tiga ini aku masih berpikir kok aku bisa ya, aku bisa, kalau aku bisa, karena performnya di depan orang banyak ya, ya. kok aku gini ya, mau nggak mau aku harus profesional gitu. Tapi Semalam itu performnya berapa kali? 3 kali. Pertama kita pakai kostum dari perusahaan. Oh, perusahaan atau manajemen kalian? Iya, yang pertama yang ngasih. Misalnya kalau aku kan jujur, aku masih junior lah gitu, masih ibarat pendatang baru, aku belum tahu apa, tapi aku ngikuti arahan yang dikasih sama yang senior atau yang lebih lama kerja di sana, dan suku kedua ngikuti mereka gitu. Aku sih ngikut arus aja, gimana sih kalau dia ngikutnya harusnya begini, aku begini, kalau ngikutnya harusnya begitu, aku harus begitu gitu. Nggak boleh kita kalau dia misalnya gimana sih, ya itu aja dah. Dan ini lagi pas saat manggung, ada nggak sih tamu-tamu yang mungkin nih minta nomor kontak atau nyolek-nyolek karena apa? Karena gini, pasti kan lihatnya badannya bagus, secara kan gogo boy, tuh lihat. Nanti nah kita akan tunjukin nanti beberapa performnya dia gitu.
terus dia nge-gym pasti kan banyak, dan terus banyak juga fans yang ada. Terus gimana cara Olga untuk menghandle, atau mungkin langsung ikut juga kah sama tamunya atau bagaimana? Pas gimana sih? Pas ada tamu Pertama dicolek-colek atau gimana? Diminta nomor juga. Pertama misalnya selesai show, kita selesai show pakai baju. Pas show ada yang colek-colek? Ada, kadang-kadang ada yang cium, tapi yang penting kita kan harus profesional juga, Pak. Kalau kita nggak profesional kan nggak mungkin nanti dibilang dicap sombong. Jadi aku orangnya profesional. Sebenarnya aku orangnya gimana ya? Lelahku itu aku nggak nampakkan ke orang. Buktikan siangnya misalnya aku ada kegiatan, habis siang sorenya nge-gym. Kadang aku nge-gym malam, aku sukanya nge-gym malam soalnya sepi orang. Dan habis nge-gym itu aku langsung kerja loh. Mandi dulu langsung kerja. Terus capeknya tuh kadang susah yang ngejelasin. Pokoknya benar-benar berjuang banget, perjuangan yang sangat seorang Olga. Iya, demi pundi-pundi rupiah. Tapi ya gitu. Nah, ada juga nggak? Pasti banyak kan tamu-tamu yang minta nomor atau gimana? Ada pastinya. Pastinya ada, tapi orangnya gimana? Kadang orang itu maunya. Pernah nggak ngedate sama tamu? Maksudnya jalan bareng sama tamu? Booking? Aku kalau ngedate atau dinner sama lunch aku nggak pernah sama tamu. Karena aku nggak bisa makan restoran, jujur. Aku orang paling nggak bisa makan di restoran. Paling aku makan kayak di restoran yang Indonesian gitu. Pernah nggak dibawa ngamar sama tamu? Sering. Tapi harus selalu safety loh pakai pelanggan. Gimana, apa sih bahagianya sebagai, ceritain dulu bahagianya sebagai gogo, terus nggak senangnya sebagai gogo itu apa aja? Senangnya aja dulu, senangnya itu gimana? Senangnya pas apa aja yang didapat? Pertama senangnya itu dalam kompak bekerja. Terus famous atau dikenal orang juga pastinya. Dikenal orang juga. Aku sih bahagia juga gitu, ditahu dari orang yang aku nggak tahu, dari orang yang aku belum kenal, jadi aku tahu oh gini orangnya. Tapi aku bertemannya itu bukannya ngawur, aku harus tahu diri sendiri, kursiku di mana dulu berteman sama ini, karena aku juga butuh istirahat, Wak. Jadi kadang-kadang orang itu ini kenapa pas pulang, kadang-kadang ada tamu nih, kok kamu gini-gini, bukannya gini Kak, kadang-kadang pokoknya gimana sih, pengennya kita tuh sebenarnya susah banget sih ngejelasinnya. Seandainya dia di posisinya aku, misalnya kayak tamu itu pasti dia mengerti, oh ternyata aku gini ya rasanya. Jadi ternyata dalam dunia malam juga ada susah dan senangnya. Sedihnya ketika nggak bisa tidur. Senangnya itu dapat uang. Pernah dapat? Pasti kan dikasih tip. Iya, dikasih lah, kadang-kadang dikasih sih, tapi gimana ya, namanya dunia kita mencari uang, siapa sih kalau dikasih uang pasti akan bahagia gitu. Skip dia tuh. Mengenai jodoh nih, jadi tipe Olga seperti apa? Tipe yang disukai Olga harus mapan kah atau harus? Pertama orang itu harus bekerja, dan kedua dia harus mengerti aku, dan ketiga pokoknya dia mengerti aku mengerti dia, yang intinya saling mengerti lah ya. Yang ketiga gimana ya, harus dengan kejujuran, karena aku ya bukannya aku bohong ya, banyak loh mantan itu aku selalu jujur, apapun aku lakukan aku jujur. Tapi kalau aku sama semua mantanku itu bukan aku yang diputusin. Kamu yang mutusin? Iya. Ternyata sumpah aku yang mutusin, karena kenapa, dia nggak jujur. Kedua pokoknya masa lalu selalu diomongin. Aku tipe orang yang nggak suka masa laluku diungkit. Mauku itu oke, aku pernah begini, tapi kalau aku sama kamu lebih baik aku menghidupkan diriku sama kamu itu hidup baru lagi gitu. Tapi
berhubung dia nggak sering ngungkit, terus kedua selalu aku tipe orang yang nggak pernah ngelarang pacarku itu berteman sama siapapun, karena aku mikirnya gini, biar aja aku kasih berteman nih sama sini biar dia tahu biar dia tahu nih mana teman yang baik, mana teman yang jahat gitu. Sebenarnya niatku tuh bukan niat yang jahat. Sumpah demi Allah, kasih tuh mata-mata gitu. Aku selalu ngasih dia kayak nama. Aku nggak pernah manggil mantanku nama aslinya. Padang Manyu, Idung, macam-macam aku panggil. Padang Cumi gitu. Oh, jadi punya ini sendiri ya. Oh, itu jadi kata-kata sayangnya. Iya itu. Apa yang udah didapatkan? Oh, kalau mendapatkannya sangat fantastis gitu, sampai kita nggak terduga nih. Contohnya nih, dulu kita bahas ini ya. Tapi uangnya uang dicampur semua. Nggak apa-apa, maksudnya pendapatnya aja. Pendapatnya gimana? Kayak beli barang gitu. Maksudnya pendapatannya itu menurut kamu Lumayan nggak bagus nggak, atau jadi kan orang pengen tahu gimana sih? Kalau masalah itu sih privasi, Wak. Maksudnya pendapatnya bagus apa enggak itu? Kalau aku sih selama itu menghasilkan sih pendapatannya wow aja sih. Aku orangnya nggak terlalu, kalau masalah aku nggak mikirin ini gitu. Yang penting udah selesai gitu. Pokoknya terus ada nggak yang booking? Pernah di booking kan pasti? Sering kadang-kadang kalau dia misalnya kalau Berarti ada lah. ada Cerita. pasti ada lah. Oh berarti ada. Kalau istri kan dan Kalau kebebasan mau apa nggak mampus kita. Oh pastilah ya. Jadi itu aja. Ternyata kita udah mengupas beberapa dari kehidupan seorang Olga. Guys, kalau kalian mau bertanya silakan komentar di bawah dan tanya-tanya tentang Olga. So kalian jangan lupa subscribe, like dan komen. Anyway, see you there. Sampai ketemu lagi untuk episode berikutnya tentang Olga, dan nanti kita akan lihat performnya dia seperti apa. Oke, bye bye.